Oke, kembali lagi di Dias MA Channel. Nah, selanjutnya kita akan membahas looping di JavaScript. Apa itu looping? Nah, looping di bahasa pemrograman itu biasa merujuk ke metode untuk mengeksekusi script kode secara berulang. Jadi misalnya kayak kemarin kita menampilkan menampilkan variabel nama ya, itu dilakukan 10 kali, 5 kali kayak gitu maksudnya looping. Nah, looping di JavaScript ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada for loop, while loop, kemudian ada for each loop ya. Sebenarnya ada lagi untuk for in dan for in itu berkaitan dengan objek, tapi karena kita belum membahas tipe data objek, jadi tiga dulu kita bahas di sini ya. Nah, looping biasanya digunakan berbarengan dengan array untuk mengakses data di dalamnya. Oke, ini nanti kita lihat contohnya itu kayak gimana. Oke, kita langsung aja coba praktek ya looping di JavaScript. Oke, pertama kita pakai for ya. Jadi ada tiga ya, for loop dan while loop. Kemudian ada for each loop. Nah, oke, pertama kita for loop dulu. Misalnya kan kalau mau nampilkan DSMA. Nah, DSMA gini kan tinggal ini dikopas sebanyak 5 kali ya. 1 2 3 4 5 misalnya gini ya. Nah, ini misalnya gini, bentar ini pindah folder dulu. Oke, 46. Oke, clear. Nah, ini misal kita eksekusi node looping. Nah, dia jadi 5 kali ya. Nah, misalnya kalau ini dikasih angka biar tahu. 3 4 5. Nah, gini. Biar tahu urutannya. Nah, dia 5 kali gini. Nah, misalnya kalau 100 kali gimana? Masa kita mau kopas sampai 100? Kan ya enggak. Nah, itu gunanya looping di sini ya. Gunanya looping itu di sini. Nah, sintaksnya kayak gini. Jadi kita ada for. Nah, for terus dalam kurung itu ada let index. Nah, ini variabel namanya index bebas ya. Ini biasanya kalau di pemrograman itu i ya. I terus sama dengan 0, berarti mulainya nanti dari 0 indeksnya, kemudian i kurang dari 5 i plus plus, terus ada kurung kurawal gini. Nah, ini jika kita eksekusi ping, nah dia hasilnya sama, ada yang ngeberi 5. Tapi ini maksudnya gimana ya? Oke, bentar. Jadi maksudnya gini. Di looping ini variabel ini sangat berperan untuk indeks ya, dimana dia di deklarasi pertama itu 0. Ini sebenarnya bebas, mulai dari 0 boleh, mulai dari 1 boleh. Tapi nanti yang menentukan untuk berhentinya kita mau looping berapa kali itu ada di bagian sintak tengah ini. Sintak tengah sama i plus plus ini. Nah, misalnya ini maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi misalkan ini let i-nya saya kembalikan 0 tadi ya. Nah, i ya ini ketika mulai dari eksekusi kode. Nah, nilai i awalnya ini 0 ya. Jadi i di sini nanti 0 nilainya. Di sini i sama dengan 0. Kemudian ke bawah sini. Nah, ini masih 0 juga. Nah, setelah 0 dia nanti akan mengecek nilai i-nya, nanti di sini akan dicek. Nah, i kurang dari 5. Nah, ini nanti hasilnya true atau false ya. Ingat di pengkondisian kemarin ya ada operator ini kurang lebih lebih dari itu. Nah, di sini dia akan dicek i-nya. I-nya kurang dari 5 atau enggak. Nah, jika ini hasilnya true, maka akan diulang kembali kode yang di dalamnya. Jika ini hasilnya false, maka dia akan keluar dan lanjut ke baris berikutnya, baris 10 dan seterusnya kodenya. Gitu. Jadi misal kita urutkan ya, kita urutkan. I untuk periode pertama ya, kita tulis di sini bawahnya sini. Jadi I ketika dia 0, ntar ini kita hilangin dulu. I ketika dia 0 ya, 0 dia masuk sini. Masuk ke sini jebret, dia masih ngeprint Dias MA. Hasilnya masih Dias MA. Nah, ketika dia
1. Nah, kenapa kok jadi 1? Soalnya di sini i plus plus. Nah, i plus plus ini maksudnya nilai ini ditambah 1. Yang tadinya 0 dia jadi ditambah 1. Akhirnya di perulangan berikutnya dia nilainya jadi 1. Nah, kemudian ketika sampai udah di sini ya, ketika ini i-nya 1, ya di sini jadi 1 nih perulangan berikutnya. 1, kemudian dia konsol log lagi kan. Konsol lagi berarti outputnya masih dias MA itu. Kemudian lagi kemudian dicek lagi i-nya itu kurang dari 5 atau enggak ya. Jadi 1 ini kurang dari 5 atau enggak. Nah, jika kurang dari 5 ya, di sini 1 kurang dari 5 kan benar. Berarti kan true. Nah, kalau true dia mengulang lagi. Nah, ketika dia mengulang lagi, i-nya ditambah 1 lagi gara-gara i plus plus ini. Jadinya yang tadinya 1 jadinya 2. Nah, ini kemudian di perulangan berikutnya ini ketika i-nya 2 dia masuk ke konsol log lagi. Nah, dia dias MA lagi. Terus dia habis konsol log dias MA, dia ngecek lagi ya. Ngecek lagi di sini ya. Dia ngecek lagi i-nya kurang dari 5 atau enggak. Nah, 2 kurang dari 5 berarti benar true. Terus dia ditambah indeksnya jadi 3. Nah, jadi 3 dia nge-output dias MA lagi. Kemudian karena 3 kurang dari 5 dia jadi 4 gitu. Kemudian ini dias MA lagi. Kemudian nah ketika i kurang di sini i-nya 5, dia dicek ya kan. 5 kurang dari 5 salah ya kan. Salah, makanya di sini dia tidak ada output. No output atau keluar ya, atau keluar dari looping. Nah, ketika i-nya 5 ya kan udah dicek di sini i-nya 5. 5 kurang dari 5 kan false, salah. Dia keluar dari looping. Nah, jadi dari ini ya outputnya ini 1 2 ya, bentar. Outputnya mulai dari ini saat baris ini kan 1 2 3 4 5. Nah, yang keenam dia udah keluar dari looping soalnya i-nya kurang dari 5. Gitu ceritanya. Oke. Nah, biar gampang lagi ini outputnya ditambah ke berapa nanti. Keberapa ini ditambah yang di print itu i-nya. Biar teman-teman tahu bener nggak, sesuai nggak sama yang tak tulis di sini. Oke, ini kita komen dulu, masuk ke terminal lagi, ke bawah biar kelihatan. Kita run lagi not looping. Kita run. Nah, dias MA ke 0 kan, i-nya 0 dia kasih 1 2 3 sampai 4 dia output. Kelimanya udah keluar dari looping. Oke. Nah, kalau masih bingung bisa diulang lagi, santai aja. Ini diusahakan paham ya. Paham, dicoba juga, diulang-alik, dieksperimen sendiri. Soalnya looping ini materi dasar yang sangat penting, banyak digunakan di pemrograman lainnya. Oke, nah dengan looping ini ya, tadi balik ke tadi, kalau kita misalnya mau 100 ya nggak masalah, langsung 100 kita looping ya, dia ngeprint 99. Loh kok 99? Soalnya mulainya dari 0 ya, mulainya dari 0 gini, jadi dia sampai 99. Nah, kalau aku mau mulainya dari 1 ya, aku mau mulai dari 1 tapi aku ngeprint 5 dulu lah, aku ke konsol 5 dulu. Nah, gini kira-kira hasilnya ya, katanya kira-kira ini hasilnya 5 atau 4 yang diberi nanti. Ada 5 kali atau 4 kali. Kita coba. Ini nanti looping. Nah, dia yang diberi cuma 4. Loh, kenapa kok 4? Ya, soalnya dia begitu menganjak i-nya sama dengan 5. Ini kurang dari 5, kurang dari 5 salah, false. Jadinya dia keluar dari looping. Nah, biar dia ikut 5 ditambah sama dengan di sini. Sama dengan, baru ini kita bentar clear dulu biar bersih. Kita looping lagi. Nah, dia 1 sampai 5 ya. Jadi bisa indeksnya bisa berapa aja. Mulai dari 5 juga boleh. Ini nanti dia ngeprint harusnya cuma 1 ya. Soalnya 5 masih bisa.
Nah, di SMA. Kalau indeksnya 6 gimana? Kalau indeksnya 6 kemungkinan dia nggak ada output, nggak ada output langsung keluar. Jadi indeks ini ya harus menyesuaikan. Oke. Nah, terus kasusnya ada lagi. Gimana kalau aku mau i-nya ini nggak menaik, maksudnya nggak 1 sampai 5, tapi dibalik 5 sampai 1 atau 5 sampai 0. Nah, itu caranya di i-nya diganti 5. I-nya diganti 5, kemudian ini diganti lebih dari, ya kan? Lebih dari ini diganti 0. Oke, 0 atau 1 terserah. Nah, ini diganti min min. Nah, ini nanti dia bakal menurun atau enggak, kita coba. Nah, dia menurun. Nah, kok bisa, ya kan? Kok bisa? Ini menurun karena indeks awalnya 5, ya kan? Terus dia looping pertama kan dia masih 5. Terus console log ini muncul pertama, dia looping lagi, dia kan ngecek. Dia ngecek i-nya lebih dari 0 apa enggak. Nah, i-nya tadi berapa? 5. Nah, 5 lebih dari 0, true kan? True, berarti true. Dia i min min. I min min ini maksudnya i-nya dikurangi 1. Kalau tadi kan i plus plus gini kan i-nya ditambah 1. Nah, kalau ini i min min. I min min ini dikurangi 1. Jadinya 5 kurangi 1, 4. Ya, 4. Terus ngekonsolok lagi, balik ke atas lagi ke sini, 4 dicek, 4 lebih dari 0 benar, terus dikurangi 1 jadi 3, ngeprint dulu, 3 dicek lagi, dan seterusnya sampai 1. Jadi hanya dibalik dari yang tadi gitu. Oke. Oke, aman. Itu untuk for loop ya, for loop sifatnya gitu. Kemudian ini aku komen dulu, kita lanjut. Berikutnya ada while loop ya. while loop eh, while loop while loop while loop ini gimana? Kita tulis di sini while, sini. Nah, while condition. Nah, while loop ini jadi dia ngeloopingnya gini. Dia akan terus ngelooping kode yang di sini sampai kondisinya ini false. Sampai kondisi di sini false. Ya, hati-hati kalau pakai while loop, itu jangan lupa kondisinya ini di false kan. Jadi kalau dia condition ini true terus, dia bakal ngelooping terus tanpa henti, nggak berhenti ya di sini. Di terminalnya dia nanti nggak berhenti, terus ngelooping. Nah, ini caranya gimana buat ngeberhentiin? Kita buat indeks sendiri di luar, kemudian mungkin sama ya, disamakan kayak yang di for loop tadi, misalnya ini 0. Nah, selama i-nya ini kurang dari 5, ini dia akan console.log dias ma. Nah, biar tahu kita tambah ke, kemudian ditambah i. Nah, tambah i gini. Oke, kita coba eksekusi lagi. Oke. Oh, kenapa 0 terus? Nah, ini yang tak bilangin dia nggak ada kondisi false-nya, dia true terus. Nah, ini tinggal di apa, klik di keyboard itu Ctrl plus C ya untuk matiin ini loopnya, gak usah bingung. Nah, ini kenapa gini? Soalnya kalau dilihat dari hasilnya ini dia i-nya 0 terus ya. 0 terus kenapa? Soalnya ndak ada tambah. Nah, kalau di for loop tadi ada i plus plus atau i min min, ini ndak ada. Jadi kita harus i plus plus gini. Misal taruh sini, kita simpan, kita clear, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini baru bener. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa ini, kalau ini tadi tidak ada, dia akan ngeloop ya. Tadi udah ada contohnya kayak tadi. Dia akan ngeloop terus. Kalau mau berhenti, kita tinggal Ctrl C. Nah, itu nanti dia berhenti di terminalnya. Nah, itu untuk while loop. Jadi perbedaannya itu ya di sini ya. Dari sintak juga beda. Tapi biasanya di while loop itu dipakai kalau kondisi berhentinya itu belum tahu ya, belum tahu jumlah pasti perulangan yang dibikin. Kalau di for kan udah tahu pasti ya, tinggal ditaruh di sini sampai berapa perulangan.
Kalau di while loop itu kadang kita nggak tahu jadi sampai berapa, cuman dikasih batasnya sampai sini aja. Nah, itu while loop ya, while loop. Kemudian ada lagi yang namanya apa? For each ya, for each loop. For each loop. Nah, for each loop ini hanya dipakai di array. Ya. Jadi kemarin kan ada misal kita buat konstanta nama isinya itu nama-nama array. Ya. Maksudnya ya isinya nama-nama, list nama-nama ya. Misalnya di sini Imani kemarin, kemudian ada Rizal, ada Agus misalnya. Nah, ini kemarin kalau kita mau nampilin masing-masing nama, kita kan pakai ini ya, pakai indeksnya ya, pakai indeks angka mulai dari 0 jangan lupa. Kemudian di print ini kan kemarin, sini 1, ini 2 kan, kemudian ini not looping. Nah, gini kan kemarin. Nah, dengan for each loop kita nggak usah ngopas-ngopas gini ya, kita nggak usah ngopas-ngopas gini, tinggal nama dot for each ya, for each. Kemudian ini ada namanya callback function, diikutin aja, ini tinggal kurung lagi. Kemudian ini elemen dari arraynya, kemudian ini panah, terus dikasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal gini, titik koma, terus di sini console.log L. Nah, L ini apa maksudnya? L ini maksudnya elemen atau diganti item lah. Ini ya, item. Nah, ini kalau dicoba dieksekusi, nah sama hasilnya ya. Jadi for each ini dia ngelooping array ini, kemudian itemnya ini ya, item ini adalah si ya ini ya, isinya ini masing-masing satu-satu ini, Rimani, Rizal dan Agus ini ya itemnya itu di for each gitu. Nah, ini biasanya memudahkan kita ngelooping juga memproses data yang ada di dalam arraynya itu. Terus array ini apa nggak bisa di looping pakai looping yang lain? Bisa ya, bisa, tetapi for each ini memang dikhususkan untuk elemen array, memudahkan penulisan ya, memudahkan sintak ya. Misal kalau pakai for loop ya, misal pakai for loop ini namanya tak copy, tak taruh di sini. Nah, ini misal tak uncomment ya. Kan komennya pakai apa? Komennya pakai control slash kalau di Visual Studio Code ya. Itu jadi kita nggak perlu ngetik ini, tinggal di blok mana yang mau di komen, control slash. Nah, kontrol garis miring ya, itu cara komennya. Kemudian, nah ini balik lagi ke sini. Kita mau ngelooping nama. Oke, ingat array indeksnya selalu mulai dari 0, jadi i-nya pakai 0. Kemudian i-nya ini kurang dari ya, dirubah. Ini dirubah jadi plus gini. Nah, ini batasnya kita ngambil dari indeks terakhir dari nama. Indeks terakhir dari nama, kalau ini kan udah tahu deh 3 0 1 2. Ini bisa 2 gini gitu. Kemudian ini diganti console.log nama. Nah, nama indeks keberapa? Indeksnya apa? Indeksnya i. Nah, gini aja. Nah, ini kita eksekusi. Nah, dia langsung kan. Maaf, ini kurang gini. Dan indeksnya 0 1 2 gitu kan. Jadi harus pakai sama dengan, soalnya kurang dari sama dengan kan duanya ikut. Nah, gini. Imani, Rizal, Agus gitu. Nah, ini kalau array-nya udah tahu jumlah itemnya berapa. Kalau itemnya tidak tahu jumlahnya berapa, atau misalnya itemnya ada 99, apa kita mau ngitung 1, 2, 3, 4 gitu, nggak dinamis ya. Nah, kita buat dinamis. Caranya dengan kemarin pakai nama dot length. Nah, length kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Nah, dot length ini kan jumlahnya ya. Jumlahnya ada 3, sedangkan indeks terakhir itu 2, 0, 1, 2. Jadi pakai min 1 ya, gitu.
jumlahnya ada 3 karena indeks terakhirnya 2 jadi dikurangi 1 gitu aja. Nah ini kalau dieksekusi hasilnya sama kayak tadi, cuman ini lebih dinamis ya. Misalnya kalau ini tak tambah 1 lagi gini ya, harusnya 2, dia bakal ngeprint 4 langsung tanpa mengubah yang ini. Jadi intinya di for loop bisa buat ngolah data array ya. Terus di while loop bisa nggak Bang? Bisa, sama aja. Di while loop juga bisa. Di misal ini aku kopas lagi variabelnya ini ya. Nah, di while loop ini bisa. Konsepnya sama sebenarnya looping ini ya. Nah, kondisinya ini kan 5 ini kan maksimal ya. Maksimal tadi kita pakai ini nama dot length min 1. Ya, nama dot length min 1. Kemudian pakai kurang dari sama dengan ya, jangan lupa. Nah, gini. Terus kita mau nampilin nama. Bentar, salah pencet. Ini nama indeksnya adalah i. Nah, gini. Terus kalau dieksekusi, nah hasilnya sama. Agus. Misal kalau Agusnya 2 juga dinamis, soalnya kita pakai length. Ya, pakai langsung ngitung jumlah itemnya berapa. Nah, gini. Oke, aman. Itu adalah looping ya, dasar looping seperti itu. Penggunaannya nanti banyak banget ya di bahasa pemrograman. Kalau masih bingung ya, mungkin agak ribet buat yang baru belajar ya, terutama di for loop mungkin sintaksnya agak ribet. Di for each loop juga mungkin masih bingung, bisa diulang lagi videonya, dieksperimen lebih ya videonya. Kalau mau sumber yang lain nanti saya cantumkan di deskripsi di mana saya ngambil sumber ini. Seperti biasa ya, saya ngambilnya mesti di Web3 School ya. Jadi itu materi for loop untuk JavaScript ya.